Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? How is it going? I hope that you are fine everywhere you are. So, we meet again in this course, and in this course, we will learn about how to write the modern letter, especially using English. Jadi, dalam pertemuan ini, kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menuliskan surat dalam bahasa Inggris. This skill is special because it offers us the ability to write the modern letter to especially for the formal purpose. Jadi, dalam penulisan surat kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menulis surat secara formal. So, have you ever written formal letter in English, either paper or electronic? Pernahkah Anda menulis surat formal dalam bahasa Inggris, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun elektronik or email? If so, what is the most difficult part in writing such letter? Jika pernah, bagian apa dari surat tersebut yang paling susah? Okay, so in this slide, you can see that there is the example of formal letter. So this letter is about someone's talk at Chatsworth Hill School last week. Jadi dari contoh surat ini kita bisa melihat ada beberapa bagian di sana. Ya, ada beberapa bagian. Jadi di sini ada tujuan dari surat formal ini, kemudian salutation, ya bagaimana cara kita untuk memanggil dari tujuan surat ini, ya yang kita tuju. Kemudian ada juga banyak bagian lagi ya dari suratnya akan kita pelajari nanti sampai ke salam penutup. Okay, so we step to the next stage. Oke, bagian dalam surat, part of letter. Before we make a letter, sebelum kita membuat surat, we should know all parts in English. Kita sebaiknya tahu dulu bagian-bagian surat tersebut. Jadi, di bawah ini adalah beberapa komponen yang sering ditemukan dalam surat resmi, especially in English. So there are the salutation, ada salutation ini bagaimana cara kita untuk memberikan semacam penghormatan atau dalam tanda kutip memanggil dari tujuan surat itu tadi, apakah Miss or Mister. Kemudian ada juga the date, the letterhead, the complimentary clause, the body of the letter, the signature, and many more. We will learn each of the part ya in each slide. Okay, the first is about date. Jadi yang pertama ini adalah tanggal surat. Penanggalan surat di Amerika Serikat dan juga Inggris itu berbeda, ya. Jadi kalian itu harus mengetahui dulu lokasi dari tujuan surat kalian. Apakah itu kalian mengirimkan atau menerima. Jadi dari format penanggalannya itu kalian bisa mengetahui, oh ini suratnya berasal dari Amerika, yang satu berasal dari Inggris. Jadi sebagai contoh yang ini, ada dua macam penanggalan ya yang mengikuti ketentuan di tiap negara ya, terutama di Amerika Serikat dan juga di Inggris. So, untuk penanggalan surat di Amerika ini mengikuti format MM, DD, YY. Sementara untuk di Inggris itu menggunakan format sedikit berbeda. DD-nya di depan, kemudian diikuti oleh MM, kemudian diakhiri oleh YY. Jadi untuk di Amerika ini yang di bagian awal ini justru bulannya, ya month. Kemudian diikuti hari, tanggalnya, tanggal hari surat tersebut dibuat, kemudian baru diikuti tahun. Sementara kalau di Inggris itu hampir sama, bukannya hampir sama ya, tapi sama seperti di Indonesia. Jadi harinya di depan, kemudian diikuti bulan, baru tahun. Sebagai contoh misalnya, misal hari ini adalah 8 Mei tahun 2000 sekian. Maka
Ini akan membingungkan ya sedikit jika kita menggunakan tanggal ya seperti ini. Misalnya, untuk di Amerika, maka keterangan bulan yang berada di depan yaitu 05, sementara harinya yaitu 8 tadi di tengah, kemudian diikuti oleh dua angka terakhir pada tahun tersebut. Kemudian untuk penanggalan surat di Inggris itu adalah 8-nya yang di depan. Ya, sementara bulannya itu sama seperti Indonesia ya berarti. Maka ini sebetulnya akan membingungkan kita jika kita itu tidak tahu eh, lokasi dari pengiriman surat itu tadi ya, karena ini boleh jadi ditanggapi berbeda. Misalnya ini 0508 boleh jadi bukan 8 Mei yang dikira sebagai tanggal pembuatan surat, tetapi adalah tanggal 5 bulan 8 ya. Maka ini boleh jadi sering membingungkan penerima surat ya, seringnya. Maka harus berhati-hati ya, kita harus mengetahui lokasi ya, lokasi dari surat tersebut terkirim ataupun yang menerima. Kemudian ada juga salutation, atau dalam hal ini biasanya kita sering menuliskan pada yang terhormat. Di sini ada beberapa uh, jenis penerima, misalnya penerimanya itu adalah sebuah firma atau lembaga hukum, ataukah perusahaan atau institusi, maka di sana kita bisa menuliskan 3 macam ini ya. Bisa kita tuliskan Dear Sir, atau bisa juga kita tuliskan Dear Madam, atau bisa juga Dear Sirs ya. Pilih saja ya, silakan Anda pilih. Kalau misalnya kalian ragu apakah kepala atau pimpinan dari firma hukum tadi atau perusahaan atau institusi itu apakah laki-laki atau perempuan, maka bisa gunakan Dear Sirs. Kemudian yang berikutnya di sini ada juga, kita ambil contoh misalnya seorang perempuan, penerimanya ya, resipien. Tapi namanya kita tidak tahu ya, namanya kita tidak tahu. Maka kita menggunakan salutation-nya itu adalah Dear Madam. Kemudian yang berikutnya ini kasusnya misalnya sama-sama mirip ya, bahwa penerimanya itu tadi wanita juga, kemudian namanya itu kita tahu, dan status pernikahannya pun juga kita tahu ya, misalnya di sini married. Maka untuk menuliskan salutation di surat tadi, kita menggunakan nama belakang ya dari suaminya. Maka kita tuliskan Dear MRS ya, Radcliffe, Dear Mrs. Radcliffe. Jadi untuk kasus ini sebetulnya bukan nama dari penerima itu tadi, melainkan nama belakang dari suaminya ya, Dear Mrs. Radcliffe. Radcliffe ini berarti nama belakang dari suaminya. Kemudian ada juga misalnya kalau tujuan kita itu adalah pasangan yang sudah menikah dan namanya itu kita tahu, maka kita tuliskan untuk salutation-nya itu adalah Dear MR, Dear Mr. and MRS, Mrs. Clarkson. Dear Mr. and Mrs. Clarkson. Clarkson ini berarti adalah nama belakang dari suaminya yang pada akhirnya menjadi nama keluarga ini tadi. Oke, ini adalah beberapa contoh ya bagaimana cara untuk menuliskan yang terhormat. Kemudian ini ada lagi yang lain ya. Artinya misalnya seperti ini. Misalnya tujuan kita adalah seseorang di mana nama dan juga titelnya yaitu kita tahu. Misalnya dia berprofesi sebagai dosen ataukah sebagai hakim, maka bisa kita tuliskan Dear Dr. Gregson, Dear
Judge Fox. Misalnya ini berarti hakim, namanya adalah Fox. Kemudian ini bisa juga Dear Professor Sylvester. Ya. Oke, ini adalah beberapa macam penulisan salutation untuk berbagai macam penerima, ya, resipien. Kemudian yang berikutnya ini ada sedikit perbedaan, ya, ada sedikit perbedaan untuk kasus penulisan surat yang menggunakan American English. Jadi yang tadi itu adalah salutation untuk British English, ya. Sementara ini adalah keterangan untuk menuliskan salutation jika kita menggunakan American English. Jadi untuk American English, jika tujuan kita itu adalah firma hukum atau perusahaan, maka salutation-nya itu bukan lagi dear sir or dear madam or dear sirs, tapi lebih kepada penggunaan gentleman. Dan harap diingat, jika kita menggunakan gentleman, maka kita tidak perlu menambahkan dear sebelum gentleman. Ya, tidak perlu menggunakan dear sebelum gentleman. Cukup gentleman saja. Kemudian lagi, ini untuk kasus di mana kita mengetahui nama orang itu tadi, ya. Maka kita tambahkan titik, ya, setelah entah itu Mr. atau Mrs. atau Miss kalau dia belum menikah, ya, atau setelah gelarnya, ya, setelah gelarnya seperti ini Dear Prof untuk meningkat profesor itu tadi. Tapi berbeda untuk kasus misalnya Dear Miss Kingston, ya, seperti ini. Maka tentu tidak perlu kita tambahkan titik karena ini kan merupakan kalimat penuh, ya, tidak kita singkat. Ya, jadi jika kita singkat misalnya Mister, ya, menjadi MR, maka kalau di American English biasanya ditambahkan titik, ya, setelah setelah huruf terakhir dari peningkatan tadi. Seperti ini contohnya. Oke, next, bahasa email. Ya, jadi dalam penggunaan bahasa email itu seringkali, ya, kita mungkin tidak memerlukan penggunaan salutation, ya. Kalau misalnya email itu tidak perlu kita bahasakan secara formal, ya. Namun jika tujuannya kita itu adalah dosen atau mungkin profesor atau mungkin hakim atau pengacara, maka itu tetap diperlukan penggunaan salutation walaupun kita menuliskan surat menggunakan email. Jadi dalam banyak kasus, ya, penggunaan yang terhormat dear colleagues itu digunakan jika tujuan kita itu adalah firma hukum. Tetapi harap kalian ingat bahwa jangan gunakan dear colleagues ketika menuliskan surat formal kepada penerima yang berlokasi di UK atau di Inggris, karena di sana tidak lazim digunakan. Kalian bisa menggunakan dear colleagues ini dalam email jika kalian ingin. Walaupun memang ini lebih informal, ya. Jadi ini harap diingat, ya, harap diingat catatan ini karena ini penting, ya, terutama bagi kalian yang mungkin nanti punya kesempatan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, terutama di Inggris dan juga di Amerika Serikat. Oke, ini sebagai latihan. So determine salutation for below recipients. Tentukan penghormatan untuk orang berikut. Jadi di sini ada Deborah Slater. Bagaimana jika kalian belum tahu apakah dia ini sudah menikah atau belum. Kemudian juga company Standard Chartered Bank. Kalian ingin menuliskan surat dengan tujuan ke Legal Department of Standard Chartered Bank. Then the last recipient are Jeremy and Bella Simpson, the newly married couple.
pasangan yang baru saja menikah. Okay, and then we will learn about the complementary clause, salam penutup. Surat yang baik tentu harus memiliki salam penutup. Biasanya kita menggunakan yours sincerely kalau kita mengetahui nama dari penerima. Ya, misalnya namanya adalah Jackson misalnya, maka kita menuliskannya yours sincerely. Sebaliknya, kita tuliskan yours faithfully kalau kita tidak mengetahui dengan betul ya nama dari penerima. Biasanya ini kalau tujuan kita itu adalah ke perusahaan misalnya atau institusi, tentu kan kita tidak mengetahui dengan jelas siapa pimpinannya misalnya. Maka kita bisa menuliskan yours faithfully sebagai salam penutup. Oke, di sini ada contoh ya, bahwa misalnya di awal salutationnya kita menggunakan dear madam, dear sir, or madam, maka untuk penutupnya, lazimnya untuk British English menggunakan yours faithfully. Beda halnya kalau misalnya kita mengetahui nama atau setidaknya mengetahui status misalnya, status pernikahan, ya, atau nama belakang dari keluarganya, ya, nama belakang dari suaminya, maka kita bisa menggunakan yours sincerely. Okay, the note about the complementary clause. Di American English biasanya penutup dari surat bergantung dari seberapa formal surat kalian. Kalau sangat formal, maka untuk American English biasanya menggunakan respectfully yours atau yours respectfully. Maka kalau kalian menemukan surat seperti ini, contohnya, maka surat ini berarti sangat formal. Kemudian ada juga formal, ya. Ini ada yours truly, truly yours, very truly yours. Artinya, jika kalian menemukan penggunaan kata truly, ya, maka itu surat yang dibuat itu adalah formal. Namun jika lebih ke arah personal atau kurang formal, maka kalau di American English biasanya menggunakan yours sincerely. Sincerely yours, soalnya dibalik, atau hanya sincerely saja. Maka ini kalau di American English misalnya, itu dianggap berarti surat itu lebih personal, ya, atau tidak kelembagaan. Oke, kemudian untuk email sendiri biasanya kita tidak perlu menggunakan jalan pendekatan yang formal ya untuk mengakhiri surat. Namun tetap ada pendekatan yang sopan yang biasanya bisa kita gunakan untuk menutup email kita. Ya bisa menggunakan kind regards, or best wish. Ya. Contoh-contoh tadi ini harap diingat ya, karena penulisan surat formal baik itu menggunakan pendekatan biasa atau dengan email itu sedikit berbeda. Oke, untuk subject line ya di Indonesia kita mengenalnya dengan sebutan perihal. Jadi perihal itu sama halnya seperti di Indonesia, itu harus ada. Ya. Bahkan email pun juga perlu untuk mencantumkan perihal agar penerima itu tahu maksud dari surat itu tadi. Oke, ini sudah saya sampaikan. Seberapa banyak informasi yang perlu kita tulis dalam subject line? Apa harus banyak? Ya, sebetulnya tidak harus semua informasi ya itu kita masukkan ke dalam perihal. Cukup yang singkat saja, tetapi mampu untuk meringkas kira-kira si surat agar penerima itu tak memahami maksud dari surat yang dikirimkan. Oke, untuk membuat perihal kita perlu memastikan informasi yang disampaikan surat itu tetaplah lengkap meskipun perihal tetap singkat ya. Sebagai contoh di sini ada 3 macam penulisan untuk subject line, kasusnya ini sama ya. Dimana di sini surat yang dikirimkan itu adalah mengenai kontrak catering antara 2 orang.
Misalnya kita tuliskan perihalnya itu cukup catering contract saja. Maka ini tidak begitu jelas ya, tidak mengandung banyak informasi. Ya, catering kontrak yang mana, antara siapa dengan siapa, ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada lagi yang lebih panjang, longer information. Contract between Mrs. Bracken and Mrs. Orders concerning the catering arrangements for a reception on 8th July, which was not fulfilled. Kalau yang ini dihindari juga karena terlalu panjang, ya, dihindari juga karena terlalu panjang. Maka akan lebih baik kalau kita cukupkan saja sampai Mrs. Orders ini, ya, karena setidaknya penerima itu sudah mengetahui, oh ini mengenai catering kontrak antara dua orang, ya, Mrs. Bracken and Mrs. Orders. Nanti dia juga akan membaca apakah ada miskomunikasi pada surat itu, ya, sehingga kontrak catering itu tidak terpenuhi seperti kontrak, ya, pada pelaksanaannya. Nanti akan dibaca juga oleh penerima surat, ya. Tapi setidaknya pastikan bahwa perihal kalian itu tidak begitu panjang, tidak juga begitu pendek. Oke, the next is about body of the letter. Ini mengenai isi surat. Jadi ini adalah poin penting yang sebaiknya disampaikan, ya, dapat dipertimbangkan. Kenapa kalian menulis surat ini? Kemudian tujuan kenapa suatu surat itu tentu harus dapat dipahami oleh penerima surat. Kemudian terkait dengan penggunaan gaya dan juga bahasa. Apakah kita menggunakan gaya yang tepat dan juga bahasa yang tepat? Karena kita harus tahu apakah penerima kita itu adalah teman dekat kita ataukah profesor misalnya, ya. Maka gaya bahasa dan artikulasi itu tentu harus diperhatikan. Di latar belakang penerima surat tentu menentukan bahasa yang kita gunakan dalam membuat surat. Kemudian dalam membuat isi surat itu, poin lain yang harus kita pertimbangkan adalah sudahkah kita cantumkan detail dalam jumlah yang tepat. Artinya, kalau latar belakang penerima itu bukan dari hukum, maka perlu uraian lebih rinci, terutama jika kita mengirimkan surat, ya, yang berkaitan dengan misalnya wan prestasi, ya. Maka jika latar belakang penerima itu bukan dari hukum, maka tentu perlu kita jelaskan sedikit lebih panjang. Kemudian apakah informasi yang ada di surat itu sudah relevan, sudah akurat, dan juga sudah jelas. Artinya kalian harus memastikan hal ini, ya. Karena jangan sampai jika surat kalian itu belum jelas menimbulkan multitafsir, sehingga pada akhirnya muncul kesalahpahaman, ya. Selain itu isi surat tidak perlu terlalu panjang lebar, artinya cukup fokus ke permasalahan yang ingin kalian kemukakan, ya. Kemudian pertanyaan yang ingin kalian ajukan. Oke, still the same discussion, masih pembahasan yang sama mengenai isi surat. Kemudian yang harus kalian pertimbangkan juga adalah apakah kalian sudah menggunakan urutan kalimat yang tepat, ya. Jangan sampai misalnya kalian itu sudah hampir masuk ke inti dari permasalahan, kalian kembali lagi, ya, ke awal misalnya. Maka ini harus diperhatikan urutan ini tadi, ya, supaya alami dan juga berhubungan. Kemudian kalimat yang dibuat apakah panjangnya itu tepat, ya. Nah, jangan sampai surat kalian itu terlalu panjang dalam hal kalimat, misalnya satu kalimat itu lebih dari misalnya 30 sampai 35 kata misalnya. Maka itu akan membosankan sekali, ya. Coba usahakan maksimal itu 25 kata per kalimat, itu pun juga sudah sangat panjang, ya. Oke, kemudian berkaitan dengan isi surat lagi, apakah kalian sudah menggunakan tata bahasa, ya, dan juga tanda baca yang akurat, ya. Jangan sampai yang harusnya kalian beri titik itu kalian beri tanda koma, ya. Atau yang harusnya di situ
dicantumkan tanda tanya, question mark, justru kalian buat tanda seru di situ. Ya, ini harus jelas. Pastikan tidak terdapat kesalahan penulisan, tidak ada penggunaan kata depan yang keliru, dan tidak ada penyingkatan dua kata, terutama kalau suratnya itu very formal or formal. Ya, like, seperti misalnya ini, I am. Tuliskan saja I am, jangan disingkat menjadi I'm. Oke, di checklist for your letter. Baiknya ini harus ada di surat checklist ya. Singkatannya adalah PROCOL. P itu adalah purpose, tujuannya jelas. Register, ya. Ini terdaftar ya maksudnya. Kemudian order urutannya. Kemudian clarity, kejelasan. Accuracy, ini akurat. Layout itu penting sekali ya, karena untuk surat formal itu kalian harus perhatikan tata letak dan segala macam agar rapi, terlihat rapi ya. Kemudian juga length, panjang, jangan sampai terlalu panjang, jangan sampai juga terlalu pendek, sehingga pembaca itu tidak memahami isi dari surat kalian. Jadi ini diingat, checklist yang harus ada pada saat kalian menuliskan surat. Ya, ada beberapa poin yang harus kalian penuhi pada saat membuat surat dalam bahasa Inggris. Okay, so we have come to the end of our course. Kita sudah sampai di penghujung kuliah kita. Di sini ada latihan soal ya untuk meriksa ya pemahaman kalian. Jadi tugas kalian adalah untuk mengurutkan ya. Jadi mulai dari A, B, C, D, E, F ini tidak terurut ya. Jadi coba Anda urutkan mulai dari urutan pertama sampai urutan terakhir, sehingga surat ini menjadi satu kesatuan yang runtut ya, sehingga pembaca itu mengetahui tujuannya. Jadi mulai dari A, B, C, D, E, F ya. Jadi ini coba Anda urutkan bagian mana yang menjadi di urutan pertama, kemudian mengikuti lagi, dan seterusnya sampai ke penutup surat. So, I think that's all that I can explain. Saya kira cukup penjelasan untuk teknik penyusunan surat dalam bahasa Inggris. I hope that you can take the benefit of this material. So, we'll see you again in the next course. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.